amma ba'd. Kepada para guru-guru kita, guru saya dengan Besari, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Pagi ini kula lamun sedaya masih diberikan rahmat Allah. Doa kita sedaya sampun diijabahi Allah. Yang 2 bulan lalu berdoa Allah barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna di shahr Ramadan. Niku enggak terasa sadar atau tidak kita sedaya niku pun dikabulkan Allah sehingga sampai pada bulan Ramadan ini sampai 21 Ramadan mungkin sampai akhir Allah berikan kekuatan kita untuk menyampaikan, menyempurnakan puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sedaya melampaui anjuran-anjuran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Mugi-mugi mawon niat kita diakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pahala yang kita tempuh pagi ini selain sahur, abil asharin yastaghfirun, istighfar, salat jamaah subuh, iktikaf, kemudian thalabul ilmi. Rangkaian yang kita lakukan pagi ini mugi-mugi mawon ibadah yang kita lakukan pagi ini mugi-mugi mawon Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita sehingga ibadah yang kita lakukan ijabah makbul indallah, diijabahi Gusti Allah amal-amal kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, sesuai dengan tema kalian sampaikan oleh takmir pagi ini tentang iktikaf. Namun sakderenge kalau menyampaikan tentang materi iktikaf, kalau secara kolektif, secara umum ingin menjawab beberapa minggu yang lalu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pulau, walaupun tidak sama, tidak langsung ke saya, tapi melalui beberapa orang tentang beberapa hal yang terkait dengan hukum Islam tentang Al-Quran. Kapan hari sampun disampaikan tentang fadilah-fadilah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalian guru kita, guru saya Ustaz Haji Musta'in menyampaikan fadilah Al-Quran yang napa maca pahala besar begitu. Kapan hari Jumat kemarin juga diterangkan oleh Kiai Badrul Soleh, karena syahrul Quran, syahrul Ramadan ini tidak pernah dipisahkan. Ketika Ramadan hampir seluruh dunia Al-Quran dibacakan setiap hari, setiap saat, kulla yaumin wa kulli sa'ah. Nah, di Ngambelsari ini beberapa kemarin ada pertanyaan tentang maca Quran yang tidak biasanya dilakukan oleh yang belum biasanya. Jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi kalau ulangi, pertanyaan pun yang membaca Quran yang tidak biasa dibaca, yang tidak pernah biasa membaca Quran. Tetapi tetap kalau ingin nambah tentang begitu besar orang yang belajar Al-Quran, membaca Quran, bahkan begitu besar syafaatnya ketika kita menghafal Quran sampai pada akhir 30 juz. Sebagaimana Rasulullah SAW disampaikan, man ta'allama al-Quran fasatharuhu fahafidhahul jannah. Man ta'allama al-Quran fasatharuhu wa hafidhahu idkhalahu Allahul jannah. Wa syafi'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahum nar. Sampai Rasulullah menyampaikan hal ini karena begitu besar orang-orang belajar Al-Quran, bahkan menghafalnya pun diberikan sebuah reward, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama al-Quran, siapapun yang belajar Al-Quran mulai awal, mulai maca mulai belum sampai bisa baca Quran. Di masjid ini alhamdulillah istiqomah fi kulli yaumin Isnin, para bapak-bapak tanpa henti-hentinya untuk belajar Al-Quran ke Ustaz Musta'in. Bahkan meningkat sing sak jarange sudah bisa. Ini adalah bentuk istiqomah man ta'allamul Quran.
Mugi-mugi istiqomah itu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang belajar Al-Quran wa hafizahu dan menghafal Quran sampai 30 juz, itu keterangannya, man ta'allama al-Quran fastatharuhu. Siapa saja yang belajar Al-Quran dan bahkan menghafalkan Al-Quran sampai akhir 30 juz, maka wa hafizahullah sampai 30 juz. Ya. Apa dampaknya? Apa keistimewaannya? Allah Subhanahu wa taala idkhalahullahu jannah. Gusti Allah janji dalam melalui sabda Rasulullah itu kepada orang yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran 30 juz itu idkhalahullahu jannah, memasukkan ahli tersebut kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu toh. Gusti Allah menjanji dan Rasulullah berjanji, tidak cukup ini kemauan, tapi napa? Wa syafi'ahu fi ashrati min ahli baitihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima pengajuan syafaat yang diajukan oleh yang ahli Quran tadi itu 10 orang. Wa syafi'ahu fi ashrati min ahli baitihi, mengajukan kepada Allah sedoso yang 10 orang untuk masuk surga. Kulluhum qad wajabat lahumun nar. Meskipun 10 orang tadi itu sudah dicap oleh Allah masuk neraka. Kemudian sampean. Jadi ini dengan hafal Quran, kemudian nanti mengajukan ke Gusti Allah, Gusti, kula pun nglampahi dawuh panjenengan Gusti Rasul, kula sampun nglampahi dawuh panjenengan, kula mengajukan sedasa tiyang sing jenengan cap neraka niki masuk swarga. Kulhum qad wajabat lahumun nar. Gusti Allah nerima. Sinten mau 10 orang terserah, mbuh mantune, mbuh marotuane, mbuh ponak-ponakane 10 orang ini yang disebutkan dalam ahli neraka, tetapi dengan syafaatnya Al-Qur'an, syafaat ahli Qur'an saged diajukan untuk masuk swarga. Ngoten 10 wong. Anak-anak anak BPPP ini ngoten. Niki sahih hadis niki. Niki betul-betul Allah dan Rasulnya janji akan ngoten niku. Artinya hal ini sudah betul-betul menjustifikasi bahwa enggak tember-tember. Wong ahli Quran dan hafal Quran itu pun tember. Meskipun di dunia niku delokane kok mboten ngani ngoyo. Koyoke gak duwe, tapi ahli Quran gua dunyane mboten napa-napa, akhirate sing jelas. Jelas-jelas wong ahli Quran menghafal Quran 30 juz itu jelas syafi'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Saged mensyafaati kepada 10 orang yang sudah masuk neraka untuk dirubah menjadi masuk swarga. Niki Gusti Allah nerima napa maneh Kanjeng. Alhamdulillah dukungan panjenengan Ngambelsari ini ada pondok yang khusus untuk menghafal Quran. Mugi-mugi qaryatun thayyibatun warbun ghafur. Desa sing thayyibatun warbun ghafur. Kelawan pondok niku mugi-mugi sedaya menyebarkan, mengalirkan syafaatnya kepada desa warganya, bahwa di situ ada Al-Quran dan nanti bisa mensyafaati kepada Allah dalam surganya. Ananging butuh dukungan, butuh dukungan material. Didongakno mugi-mugi membawa kebaikan dan kemanfaatan teman-teman mawon. Nah ini untuk sebagai tambahan tentang fadilah Al-Quran. Ada pun pertanyaan kemarin ngoten. Kula kapan hari menjadi pertanyaan itu ketika baca Fatihah. Kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang kenapa harus kumpulkan Fatihah. Dan Quran itu ada istilah Rabbuna, ada istilah ilahuna, ilahana. Sami-sami artinya Rabbuna itu Tuhan kita, ilahuna juga Tuhan kita. Tapi berbeda di dalam praktek. Kalau Rabbuna niku
keyakinan bahwa Gusti Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Gusti Allah itu yang mengolah, mengendalikan seluruh alam semesta ini. Keyakinan bahwa Allah lah yang mengendalikan semua yang ada di alam semesta ini adalah Rabbuna. Disebut dengan rububiyah, tauhid rububiyah. Ilahuna adalah keyakinan tauhid yang dimana Allah adalah zat yang patut disembah, zat yang tidak ada yang lain disembah kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disebut keyakinan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid rububiyah dan uluhiyah ini tidak bisa dipisahkan, boten saged. Namun di kelompok-kelompok lain ada beberapa yang mengajak kita untuk memisahkan tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Akhirnya apa? Dampaknya mengkafirkan, membid'ahkan. Olah posisi sampai secara wali sama itu apa? Kono mati cek mati. Babana ziarah wali sama, ziarah nang kuburan dan sebagainya ini. Ini karena memisahkan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dan jadi yang sampaikan lagi ilahuna rabbuna ini pun sama tauhid uluhiyah rububiyah ini tidak bisa dipisahkan. Para hadirin dan warahmatullahi yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini pun ngeten, untuk beberapa jamaah insyaallah hadir. Ustaz, kenapa saya kok jenengan kemudian Ustaz Musta'in Al-Hajj itu ini Mas Fatah ngimami salat dan ketika pada ayat Maliki Yaumiddin ada Maliki Yaumiddin. Nah, ngoten. Napa apa? Kok beda-beda sih? Ini kurang mboten nek kok Quran enggak ngoten. Ah, ngoten. Makanya menyampaikan hal yang biasa yang tidak pernah dibiasakan, yang belum biasa membaca itu. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kalau jawab berdasarkan kitab Al-Qira'atus Sab'ah, ada Ulumul Quran dan sebagainya. Sama saja, artinya ada kalimat Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin itu artinya menjadi pemilik hari kiamat. Allah SWT menjadi pemilik hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Wakilah Ahlul Quran wa Tafsir. Maliki Yaumiddin harokatnya pendek, justru itu yang lebih dalam maknanya. Apa? Yang menjadi penguasa hari kiamat. Jadi, kalau Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tentunya Maliki Yaumiddin ini adalah menjadi penguasa hari kiamat. Bahasanya dan setiap sesuatu yang menguasai pasti memiliki. Setiap yang memiliki belum tentu menguasai. Itu bedanya. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tapi artinya sama. Siapa yang memilih, siapa yang menguasai? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang Malik ini yang paling lebih dalam. Menguasai hari kiamat. Menguasai lebih daripada memiliki. Yang memiliki belum tentu menguasai. Nah, dua kalimat ini ketika dipakai dalam imam sholat, dalam Al-Quran tafsir itu, di Zubat Al-Quran, bahas Al-Quran, boleh dipakai dua-duanya, tetapi penempatan rakaat pertama Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin, seperti kita dengar tadi itu. Ini betul. Nah, ini kita berarti kita diajak untuk belajar lagi ilmu Al-Quran. Jelas dong, sami. Malah waktu terawih paling gua ada gini, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Oh, betul juga. Riwayat Imam As-Susi. Nah, Indonesia bahasa ini Quran wonten Al-Hafiz riwayat Imam Nafi riwayat Hafiz di lembaran Quran ini biasanya wonten covernya ada. Di Indonesia Imam Nafi riwayat Hafiz.
Dan atas Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh memang itu yang dibaca. Cuman kita belum terbiasa dan belum belajar seperti itu, namanya qiraah sab'ah. Pun dan mugi manfaat niku saged jawab niku mawon. Sengaja kula jawab secara umum ben mboten dadi pertanyaan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, mugi-mugi pertemuan menika menjadi manfaat dan lain sebagainya. Tentang iktikaf. Ini referensi kula dan Fathul Mu'in. Iktikaf itu hal yang paling kecil tapi pun ditoto kali salafus saleh. Banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang iktikaf. Ada Fathul Mu'in, ada Mahalli dan lain sebagainya. Di sini diterangkan di kebetulan saya hanya bawa di Fathul Mu'in halaman 58. Iksaru ibadatin al itikaf littiba'i. Jadi itikaf niku sampun dianjurkan, itu sudah anjuran Rasulullah. Sampun dilakoni, dijalankan, dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dari ijtihad, bukan. Iktikafnya bukan dari ulama, buatan. Ittiba'u, jadi ittiba' mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambahkan lagi di halaman hadis An Aisyah radhiyallahu anha Zawajillahi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah summa i'tikafan aw azwajuhu min ba'dihi. Nah niku. Jadi bukan zaman sekarang atau zaman para ulama, zamannya Rasulullah pun sudah dilakukan iktikaf. Artinya hal itu juga seyogyanya diperintahkan kita untuk beriktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu. Iktikaf orangnya, kalau orangnya mu'takif. Kana ya'takifu al-asyara al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai pada bulan hingga sampai beliau meninggal. Afahullah. Jadi Rasulullah itu iktikaf sampai beliau wafat. Kemudian summa iktikaf azwajuhu min ba'dihi, ditiru dilanjutkan oleh para istri-istrinya Rasulullah. Ini dasaripun iktikaf. Nah, kita sudah mulai tadi malam 10 hari terakhir malam bersatu untuk menjalankan iktikaf sesuai ittiba'un, yaitu ikut ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan fasafara sanatan falam ya'takifu falam kana al-alim al-muqbala i'tikaf 20 yawman. Tetapi nggak pernah terjadi yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, Rasulullah niku setahun mboten pernah iktikaf blas. Di dalam hadis Hasan riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad Sahih, barat Rasulullah pun juga pernah tidak beriktikaf selama 1 tahun. Fasafara sanatan. Walam ya'takifu falamma kana ma'ama anka iktifaqul 20 yauman. Beliau ini pernah setahun mboten iktikaf tapi disauri berikutnya selama 20 hari. Ono nyaure. Tapi bukan qada. Qada itu cuma salat nawal. Jadi setahun Rasulullah tidak beriktikaf, tapi pada tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Terus pun ini iktikaf di luar bulan Ramadan.
Dijelaskan hadisnya Rasulullah SAW mengatakan Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan fa kullu adribuhu tiba'an fa aslimu aw salli subha summa yadkhuluhu fa asadana fa hamid Aisyah an fa'adin laha wa li hadis ini. Falamma asbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a al-akhbiya fa qala ma hadha fa akhbir fa qala sallallahu alaihi wasallam al-birru turawna bihinna fataraka al-i'tikaf dzalika syahra summa dzikra syahran min Syawal. Dari Aisyah radhiyallahu anha Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian singkat cerita di situ gini Rasulullah pernah tak iktikaf, kemudian ditambah lagi beliau beriktikaf 10 hari pada bulan Syawal. Jadi iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan, di luar itu juga boleh bulan Syawal. Dan bulan-bulan lainnya, mungkin bulan selain Ramadan dengan tahajud di masjid, jadinya di iktikaf. Mungkin setelah pengajian, setelah jamaah atau pas ada pelajaran di masjid, samping sholat tahiyatul masjid, samping itu juga niat beriktikaf. Maka di situ ada iktikaf itu fardhul lillahi ta'ala. Dan di situ juga ada rukunnya dan syarat iktikaf. Syarat beriktikaf ini satu, niat iktikaf. Baik itu iktikaf sunnah atau iktikaf nazar. Kok ono saat iktikaf nazar wonten. Pokoke meni aku nek niki sadurung Ramadan. Pokoke meni aku Ramadan, pokoke aku Ramadan saulan pet aku iktikaf wis. Berarti itu niki iktikaf nazar. Nek nazar nggih wajib jenengan lakukan selama Ramadan. Nek mboten nazar nggih sak kala nek keturun nikah iktikaf nek mboten keturun nggih iktikaf. Tapi kalau sudah iktikaf nazar harus dilakukan. Ini gua pokoknya cak ngaji ngobrol sama teman-teman. Pokoknya meneh aku nek Ramadan iki wis aku iktikaf full Ramadan. Ini disebut dengan iktikaf nazar dan harus dilakukan. Kalau tidak nopo nah niki. Jadi dinati rukun pertama adalah niat beriktikaf. Nama iktikaf fardhullahi ta'ala. Harus niat iktikaf. Nomor kali ini berdiam diri di dalam masjid. Nek menang tak ngene njaba masjid ini kok cangkruk mboten iktikaf namine. Walaupun diserambi. Walaupun menang ae masjid kok menang atau kepengin terus Quran masjid tidak diniati iktikaf mboten iktikaf. Wonten saya santri sing maca Quran niku nek melenggar terus nang pondok nang masjid terus. Dan sehingga asal mawon di dalam masjid kalau tidak diikuti dengan niat iktikaf berarti tidak disebut dengan muktakif karena tidak disertai dengan niat iktikaf. Berdiam diri di masjid lamanya setelah sedikit lama daripada waktu maknina. Itu seberapa jam, setengah jam, sak jam, pokoknya mboten nyuk langsung mboten. Itu syarat rukun dan syarat iktikaf. Syarat iktikafnya pertama muslim. Mboten saged menawi ada acara akad nikah dengan di sini tugasnya apa rokom jadi khutbah nikah misalnya disanjurkan lebih baik niat iktikaf nggih mboten napa-napa sae. Kalau ada yang misalnya non muslim pura-pura mayak sarungan kopiahan ikutin akad nikah di sini nggak diterima kalau niat iktikaf karena non muslim. Jadi syarat muktakif iktikaf adalah muslim. Yang kedua berakal, mukallaf, ngerti, sing hadis gae baik dan benar. Nah arah MI anak sekarang kelas 323 di sini, gue tuh mau coba atau iktikaf, saya mboten. Karena belum ngerti tentang hukum-hukum keislaman. Tapi harus dilakukan karena pembiasaan ini. Anak-anak dididik, ayo le malah le, kata niki panjenengan kapan malam dosa sampai akhir niki, panjenengan tok sing iktikaf malam.
anak-anaknya diajak pembiasaan nih, walaupun nanti niatnya gak sah, pokoknya dijak mawon kebiasaan anak untuk bahwa diajarkan iktikaf di dalam masjid sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus akal dulu, bukan pembiasaan dulu. Kemudian syarat yang ketiga adalah suci dari hadas besar. Yang membatalkan iktikaf singkat mawon. Iktikaf itu batal jika terjadi dalam sebuah firman Allah, "Wala tusarrifuna wa antum aqifuna fil masajid, tilka hududullah fala taqrabuha, kadzalika yubayyinu ayatin nasi la'allahum yattaqun." Yang membatalkan iktikaf itu satu, bercampur dengan istrinya ketika di dalam masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Yang kedua, keluar dari masjid tanpa uzur atau halangan yang dibolehkan syariat. Contoh, malam 12 ke atas dengan iktikaf di sini, malam lolikur misalnya 22 atau 23 selanjutnya dengan iktikaf di dalam masjid. Mari ngoten ngrasa pegel metu dulu rek ngopi. Ngaten den jawe mriku, mari ngoten niki pun batal iktikafnya. Karena tujuannya metune mang ngelangno ngantuk, ngopi, walaupun nanti balik mana, yang pasti jenengan keluar dari masjid ini sudah merupakan batal iktikafnya. Karena di situ ngerokok, ngopi, benengkup. Dene nanti setelah itu ngopi mang iktikaf lagi, harus niat lagi. Dan nah supaya napa nek kamar iktikaf niku metu masjid tapi sik sah, kecuali metu masjid niku wau batal wudune, kepingin BAB, masuk lagi mboten usah niat iktikaf lagi. Karena kan ada kesinambungan. Wis iktikaf wis suwe, tahajud, taubat, hajat, wiridan, belat pipis, metu dhisik. Pipis balik maneh, mboten usah niat iktikaf menyambung itu angsal. Tapi ini medalnya atau keluarnya iktikaf tadi itu di luar itu, ini batal gunan iktikaf. Ketika mau masuk lagi berarti harus niat iktikaf lagi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah, anak Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza itikafu yudni ila ra'sahu fa'arjulahu makana la yadkhulul baita illa li hajatil insan." Dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Nabi, apabila beriktikaf, beliau mendekatkan kepalanya kepadaku, lalu aku sisir rambutnya dan beliau mengantarkan ke rumah. Jadi keperluan selain uzur tadi tidak membatalkan iktikaf mawon. Pada hadirin jamaah rahimakumullah, hal ini kami sampaikan tentang begitu penting juga iktikaf itu ben ana tata carane. Kaangger iktikaf metu balik maneh dadi ana syarat rukune, ada batal sahnya iktikaf. Itu yang barangkali sakit kalau sampaikan tentang iktikaf terkait itu ditokoh jika mboten angger iktikaf. Terlepas daripada itu, bahwa ketika kita beriktikaf maka hati kita langsung kepada mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap munajat kepada Allah, maka kita tidak secara sadar bahwa kita itu mi'raj diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon mengawali iktikaf tadi malam sampai akhir Ramadan, datanglah ijabah kita agar kita mendapatkan Lailatul Qadar yang dimana kita bangga-banggakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ridwaka min sakhatika wa mu'afatika min 'afwatika wa a'udzubika minka la ukhshiya sana'an 'alaika anta kama asna 'alaika nafsi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa
ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك سلام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا الله ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتنكسرنا وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة يا الله. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على إحيائها قيامها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم يا الله إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك يا الله رأيت إن علمت عين ليلة القدر ما أكون فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في العلم حسنة في الحياة حسنة في المعيشة حسنة في العبادة حسنة في هذا رمضان وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula mohon maaf jika ada kekurangan kekurangan khilafan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala